زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu masih tentang tanda-tanda besar dari kiamat. Kita sampai pada tanda yang terakhir, yaitu hasyurun nasi ila ardi Syam, digiringnya manusia ke bumi Syam. Ini merupakan tanda terakhir dan tanda pertama. Disebut dengan tanda terakhir karena setelah muncul tanda ini terjadilah kiamat. Disebut oleh Nabi dengan tanda pertama karena tanda inilah yang mengiringi kiamat. Jadi Nabi terkadang menjelaskan ini merupakan sebagai tanda terakhir. Artinya setelah ini terjadi kiamat langsung, nggak ada tanda berikutnya. Disebut dengan ini adalah tanda awal, artinya tanda awal kemunculan kiamat. Yaitu digiringnya manusia ke bumi Syam, dikumpulkannya manusia ke bumi Syam. Qala al-Imam Ibnu Katsir fi Nihayah, berkata al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Nihayah, sabata fi sahihain min hadits Wuhaib, diriwayatkan dalam sahihain dari hadits Wuhaib dari Abdullah ibn Tawus dari ayahnya dari Abi Hurairah. Hadis ini menjelaskan kelompok manusia ketika digiring menuju bumi Syam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyaru nasu ala thalathi tara'iqa. Manusia itu digiring dalam 3 kelompok. Manusia digiring dalam 3 kelompok. Yang pertama, raghibina warahibin, dalam keadaan harap dan cemas. Wasnani ala ba'ir, 2 orang menunggangi 1 onta. Wasalasatun ala ba'irin, 3 orang menunggangi 1 onta. Jadi secara bergantian. Wa ashratun ala ba'irin, 10 orang menunggangi 1 onta. Wa tuhsyaru baqiyatuhum annar, maka sisanya digiring oleh api yang sangat besar. Sisanya digiring oleh api yang sangat besar. Taqilu ma'ahum haitsu qalu, di mana api itu beristirahat siang bersama mereka. Jadi kalau mereka istirahat, api pun istirahat. Wa tabitu ma'ahum haitsu batu, dan bermalam bersama mereka. Wa tusbih ma'ahum haitsu asbahu, dan masuk pagi bersama mereka. Wa tumsi ma'ahum haitsu amsau, dan masuk sore hari bersama mereka. Ini di antara hadis yang menjelaskan bahwasanya di akhir zaman seluruh manusia akan digiring oleh api menuju bumi Syam, menuju bumi Syam. Setelah itu baru terjadilah kiamat. Summa saqa al-ahaditsu fi hadzal ma'na. Kemudian al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan beberapa hadis yang semakna dengan hadis ini. Yang semakna dengan hadis yang disebutkan di atas. Summa qala, kemudian beliau berkata, fahadhihi siyaqatu tadullu ala anna hadzal hasyra huwa hasyrul mawjudina fi akhirid dunya min aqtaril ardi ila mahalli. Setelah menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan akan digiringnya manusia oleh api menuju bumi Syam, setelah menjelaskan hadis-hadis tersebut beliau menjelaskan bahwa ini terjadi di akhir zaman. Ini terjadi di akhir zaman. Jadi ini masih terjadi di dunia, kata beliau. Bukan mahsyar yang terjadi di akhirat, bukan. Tetapi ini masih terjadi di dunia. Di mana
Semua manusia dari seluruh belahan bumi digiring ke satu tempat, yaitu Ardus Syam. Ya. Semuanya digiring ke bumi Syam. Ya. Ini terjadi di dunia. Ya. Wa annahum yakununa ala asnafin thalatha, dan mereka itu terbagi menjadi 3 kelompok. Fasinfun ta'imin kasin warrakibin. Ya. Kelompok pertama, ya, mereka masih membawa bekal makanan, masih berpakaian, dan mereka juga ada yang menunggangi kendaraan. Ya. Wa qismun yamshuna taratan wa yarkabuna taratan ukhra. Ya. Kelompok kedua, ya, mereka yang terkadang berjalan dan terkadang menaiki kendaraan. Ya. Wa hum ya'taqibuna 'alal ba'iril wahid. Ya. Mereka bergantian untuk menaiki satu onta. Ya. Kadang satu onta dinaiki oleh 2 orang, 3 orang, sampai 10 orang. Ya. Ya'taqibuna min qillatiz dhahri. Ini menunjukkan bahwa di saat itu sangat sedikitlah kendaraan. Ya, sangat sedikitlah kendaraan. Kama taqaddama fil hadis. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang di awal tadi. Kama jaa mufassiran fil akhir, ya. Sebagaimana ditafsirkan pada hadis yang lain, tuhsyar baqiyatuhum annar. Sisanya digiring oleh api. Ya, sisanya digiring oleh api. Wahiyya takhruju min qa'ri adnin, dan api ini keluar dari kawah Adn, ya. Yang sekarang terkenal dengan Wadi Nar, ya, lembah neraka, lembah api. Ya. Nah, ini awal munculnya api. Ya. Awal munculnya api ini dari, ya, kawah Aden yang berada di daerah Yaman bagian selatan. Ya. Lalu dari situ api menyebar, ya, hingga menggiring manusia, ya, ke bumi Syam. Fatuhitu bin nasi min waraihim. Ya. Api tadi menyelimuti seluruh manusia. Ya. Tidak ada yang tertinggal. Ya. Seluruhnya akan digiring dari seluruh penjuru dunia. Ya. Tasuquhum min kulli janibin ila ardil mahsyar. Ya. Api tadi menggiring mereka dari setiap sisi, ya, ke bumi mahsyar. Yang dimaksud mahsyar sini adalah ke bumi Syam. Ya. Wa man takhallafa minhum akalat hunnar. Siapa yang terlambat maka akan dilumat oleh api tadi. Ya. Maka akan dilumat oleh api tadi. Dan dikatakan ini api yang paling besar yang ada di dunia. Ya. Ini api yang terbesar, ya, yang berada di dunia. Wa hadza kulluhu mimma yadullu ala anna hadza fi akhiriz zaman. Dan ini semua menunjukkan, ya, hadis-hadis tadi menunjukkan peristiwa ini terjadi di akhir zaman, yaitu masih di dunia. Ya, masih di dunia. Haitsu al-aklu wasyurbu warrukub ala dhahril mushtari wa ghairihi. Ya. Di mana masih ada makan, minum, dan masih ada onta yang dikendarai. Ya. Wa haitsu tahlik al-mutakhallifina minhum an-nar. Dan di mana orang-orang yang tertinggal akan mati, ya, dilalap oleh api. Ya. Walau kana hadza ba'da nafkhatil ba'tsi. Ya. Kalau seandainya ini terjadi setelah tiupan kebangkitan, ya, lam yabqa mautun wala dhahrun yushtara wala aklun wala syurbun. Maka tidak ada yang namanya kematian, tidak ada yang namanya kendara, tidak ada yang namanya makan, dan tidak ada yang namanya minum. Ya. Maka kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, peristiwa ini terjadi masih di dunia di akhir zaman, dan peristiwa ini pasti terjadi. Maka di antara tanda kita beriman dengan hari akhir yaitu beriman dengan tanda-tanda dari kiamat, ya, baik yang besar ataupun yang kecil. Nah, ini tanda besar terakhir, ya. Tanda besar terakhir wajib kita imani, wajib kita yakini, ya. Karena ini berkaitan dengan rukun iman, ya. Berikutnya, waqad ja'at ahaditsu tadullu ala annahu fi akhiriz zaman. Ya. Hadis-hadis menjelaskan bahwa di akhir zaman nanti takhruju narun min qa'ri adnin tasuqun nasu ilal mahsyar. Ya. Akan keluar api dari kawah Aden, ya, yang akan menggiring manusia ke mahsyar. Ya. Mahsyar di sini adalah bumi Syam. Ya.
Di antara hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dan oleh ashabus sunan, ya. Takhruju narun min qa'ri adnin, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan keluar api dari kawah Aden, ya. Tasuqu au tahsyarun nas, ya, yang akan menggiring manusia, ya. Tabitu ma'ahum haitsu batu, ya. Di mana api itu bermalam bersama mereka. Wa taqilu ma'ahum haitsu qalu, dan beristirahat siang bersama mereka, ya. Kemudian ada hadis lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakhruju narun min Hadramut au min nahwi bahri Hadramut. Kata Nabi, akan keluar api dari Hadramut atau dari arah laut Hadramut, yang sekarang dikenal dengan laut Arab, ya. Qabla yaumil qiyamah, sebelum kiamat, ya. Tuhsyarun nas, yang akan menggiring manusia, ya. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami, ya, jika kami mendapati hal itu? Qala alaikum bisyam, ya, kalian harus ke bumi Syam, ya. Kalian harus ke bumi Syam, ya. Bahkan di saat itu, ya, Mekah Madinah, ya, dihuni oleh binatang buas. Saat itu, ya, bumi Madinah dihuni oleh binatang buas, ya. Karena dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa yang terakhir digiring adalah 2 orang penggembala kambing dari suku Muzainah, ya, yang melewati Madinah. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, ia dapati kota Madinah sepi dan hanya dihuni oleh binatang buas. Maka ia pun melewati jalan lain yang disebut Saniyatul Wada, selatan Madinah, ya, untuk menggiring domba-dombanya menuju bumi Syam, ya. Dan sekali lagi, ini bukan cerita, ya. Ini hakikat yang akan terjadi kelak, ya, yang harus kita imani. Maka dua hadis tadi menjelaskan bahwa peristiwa ini, ya, terjadi sebelum kiamat. Artinya masih ada di dunia. Maka mahsyar yang dimaksud dalam 2 hadis tadi itu adalah mahsyar tempat berkumpul manusia di dunia, ya, bukan mahsyar akhirat. Kalau mahsyar akhirat itu buminya rata, sudah tidak ada gunung, sudah tidak ada lembah, semuanya rata, itu mahsyar akhirat, ya. Ini mahsyar dunia. Nah, mahsyar dunia masih terjadi di akhir zaman. Qala As-Safarini, berkata Imam As-Safarini, ya, ikhtalafal ulama'u fi hasyrin nasi minal masriqi ilal maghrib. Para ulama berbeda pendapat, ya, tentang digiringnya manusia dari arah timur ke arah barat, ya. Hal huwa yaumul qiyamah au qablahu, apakah itu terjadi, ya, setelah hari kiamat atau sebelum hari kiamat, ya. Faqala al-Qurtubi wal Khattabi wa sawwabahu al-Qadi Iyad, ya. Maka al-Imam al-Qurtubi, al-Imam al-Khattabi, dan didukung oleh al-Qadi Iyad berpendapat, inna hadzal hasyra yakunu qabla yaumil qiyamah. Peristiwa ini, ya, peristiwa digiringnya manusia ke bumi Syam itu terjadi sebelum hari kiamat. Wa ammal hasyru minal qubur, adapun pengumpulan manusia, ya, yang terjadi ketika manusia dibangkitkan dari kubur, fahuwa ala ma fi hadits Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan, ya. Adapun pengumpulan yang terjadi setelah hari kiamat itu dikumpulkan dalam keadaan hufat, tanpa alas kaki, urat, telanjang, gurlan, ya, belum dikhitan, ya. Maka di saat itu orang pertama yang diberi pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya. Jadi kalau mahsyar yang terjadi, ya, setelah kiamat, ya, itu manusia kembali ke bentuk aslinya, ya. Sedangkan mahsyar yang digiringnya manusia ke bumi Syam itu terjadi sebelum hari kiamat. Ila angqal, sampai beliau berkata,
wantasara al-Qadhi Iyad liqaulil Khattabi wal Qurtubi ya. Maka Al-Qadhi Iyad menguatkan pendapat Al-Imam Al-Khattabi dan Al-Imam Al-Qurtubi, di mana mereka berdua berpendapat bahwasanya peristiwa ini terjadi sebelum kiamat. Bi anna hadis Abi Hurairah ya, bahwasanya berdasarkan hadis Hurairah ya, kata Nabi taqilu ma'ahum wa tabitu wa tusbihu wa tumsi, di mana ya api itu ya beristirahat siang bersama mereka, bermalam bersama mereka, pagi bersama mereka, sore bersama mereka ya. Kata Nabi, yu'ayyidu annal hasyra fid dunya ila Syam. Ini menunjukkan ya bahwa ini terjadi di dunia ya. Ini terjadi di dunia. Kenapa? Karena malam, pagi, siang, sore ya adalah awsaf mukhtassah bid dunya. Ya, karena ya pagi, siang ya, sore dan malam ini semua sifat-sifat yang ada di dunia ya. Kalau di akhirat sudah nggak ada sifat seperti ini lagi ya, sudah tidak ada sifat seperti ini saja. Wa qala aidan, dan ya beliau juga berkata, zakara al-Qurtubi fi tadhkiratihi, al-Imam al-Qurtubi ya menyebutkan dalam kitab tadhkirahnya yang berisikan tentang tanda-tanda kiamat ya, annal hasyra arbaun, yang dimaksud manusia dikumpulkan itu ada 4 pengumpulan ya. Hasyrani fid dunya wa hasyrani fil akhirah. 2 pengumpulan terjadi di dunia ya, dan 2 pengumpulan terjadi di akhirat. Jadi ada hasyr di dunia, ada hasyr akhirat ya. Adapun hasyr dunia ya, falladzani fid dunya, adapun 2 pengumpulan di dunia, al-madhkur fi suratil hasyr, yang Allah sebut dalam surat al-hasyr ya, wa huwa hasyrul yahudi ila Syam, yaitu memojokkan orang-orang Yahudi ke negeri Syam ya, menggiring orang-orang Yahudi ke negeri Syam ya, yaitu Bani Nadir ya, yang tadinya ya tinggal di Madinah diusir oleh Nabi menuju negeri Syam ya. Ini pengumpulan yang pertama yang terjadi di dunia. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi ya berkata kepada mereka, ukhruju, keluarlah kalian dari Madinah. Keluarlah kalian dari Madinah ya. Qalu ila aina ya, kemana ya? Ila ardil mahsyar, kata Nabi, ke negeri mahsyar ya. Yang dimaksud negeri mahsyar di sini adalah bumi Syam ya. Tsumma ajala akhirahum Umar ibn Khattab min jaziratil Arab. Kemudian disempurnakan di masa Umar ibn Khattab ya, di masa Umar bin Khattab dari jazirah Arab ya. Jadi semua Yahudi dihilangkan, diusir ya. Ini pengumpulan pertama, hasyr pertama. Wal hasyru tsani, adapun hasyr yang kedua yang terjadi di dunia, al madhkur fi asyrati as-saah, yang disebutkan di tanda-tanda kiamat ya, yaitu narun tuhsyaru minal masyriqi ilal maghrib, api yang menggiring manusia ya dari arah barat menuju arah timur. Nah, ini terjadi di dunia ya. Kama fi hadits Anas wa Abdullah ibn Salam, sebagaimana dalam hadis Anas dan Abdullah ibn Salam ya. Wa fi hadits Ibnu Umar marfu'an, dan juga dalam hadis Ibnu Umar marfu'an, tub'atsu ala ahlil masyriq narun wa tahsyuruhum ilal maghrib ya. Akan ya dinyalakan ya, bagi penduduk timur api yang menggiring mereka ke arah barat ya, yang menggiring mereka ke arah barat ya. Tabitu ma'ahum haitsu batu, di mana api itu bermalam bersama mereka, wa taqilu ma'ahum haitsu qalu, dan bersiang bersama mereka, wa yakunu laha ma saqata minhum wa takhallafa ya, dan akan menghanguskan siapa yang tertinggal, wa tasuquhum suqal jamal, api itu menggiring manusia ya selayaknya menggiring onta ya. Ini ya 2 hasyr di dunia ya, 2 hasyr di dunia, yaitu hasyarnya ya, digiringnya orang-orang Yahudi ke negeri Syam, dan digiringnya manusia di akhir zaman ya oleh api ke negeri Syam pula ya. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar ya, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa kaunuha takhruju min qa'ri adnin la yunafi ya hasyraha an-nasa minal masyriq ilal maghrib ya.
Di mana api tadi keluar ya, pertama kali muncul itu dari lembah Aden ya. Itu ya tidak bertolak belakang ya dengan api tadi menggiring manusia dari arah timur dan barat ya. Kenapa? Li'anna ibtida'a khurujiha min adnin. Karena awal mulanya api ini keluar dari lembah Aden. Fa idza kharajat, ketika api sudah keluar, intasyarat fil ardi kulliha. Api ini menyebar ke seluruh dunia. Jadi awal mulanya, awal munculnya itu dari Qa'r Aden ya, dari kawah Aden, dari jurang Aden. Kemudian setelah api ini muncul, dengan cepatnya api ini menyebar ke seluruh dunia ya, baik dari arah barat ataupun arah timur, semuanya muncul untuk menggiring manusia ke bumi mahsyar ya. Wal muradu ta'mimul hasyr, yang dimaksud adalah ya digiringnya manusia. La khususul masyriqi au wal maghrib ya, tidak khusus di daerah timur dan daerah barat ya. Tidak khusus di daerah timur dan daerah barat. Artinya ini menunjukkan bahwa semua manusia tidak ada yang tersisa ya. Tidak ada yang terlewat, akan digiring menuju bumi mahsyar ya. Itu dua penggiringan, dua pengumpulan manusia di dunia. Qala Al-Qurtubi ya, masih berkata Al-Imam Al-Qurtubi, ammal ladhani fil akhirah, adapun dua pengumpulan yang terjadi di akhirat ya. Pertama, hasyrul amwati min quburihim ba'dal ba'thi jami'an. Dikumpulkanlah ya manusia-manusia yang dibangkitkan dari kuburnya ya. Dikumpulkannya manusia yang dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ini yang terjadi di akhirat ini ya, kembali ke awal, yaitu dalam keadaan tidak beralas ya, tidak berpakaian dan tidak dikhitan ya. Ini hasyr akhirat ya. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan di hari itu kami kumpulkan mereka dan kami tidak meninggalkan satupun di antara mereka. Nah, ini dikumpulkan ke padang mahsyar. Nah, ini sudah nggak ada siang, sudah nggak ada malam, dan bumi semuanya itu rata ya. Tidak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, semuanya rata. Ini disebut dengan padang mahsyar yang terjadi di akhirat ya. Kemudian wahasyruhum, yang kedua, wahasyruhum ilal jannati wan nar. Yang kedua ya, mereka digiring setelah dikumpulkan, setelah mereka digiring ke padang mahsyar. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka digiring ke surga atau ke neraka, sebagaimana yang Allah sebutkan pada Quran surat Zumar ya. Pada Quran surat Zumar ya. Wasiqal ladzina kafaru ilan nari zumara. Dan pada hari itu orang-orang kafir akan digiring menuju neraka. Ya, ini ya penggiringan, pengumpulan kedua setelah dikumpulkan di padang mahsyar ya. Kemudian dihisab, kemudian ya timbang, setelah itu baru mereka digiring ya. Ahli neraka digiring ke nerakanya, ahli surga digiring ke surganya. Dalam riwayat lain, ahli neraka digiring dengan cara ditarik muka-muka mereka ya, digesekkan ke bumi ya. Kemudian dilempar-lemparkan sama malaikat ya. Wa qala ala qaulin nadim ya, wa akhirul ayat hasyrun nar, dan tanda terakhir adalah hasyrun nar ya, penggiringan yang digiring oleh api, kama ata fi muhkamil akhbar, sebagaimana datang di dalam hadis-hadis yang sahih ya. Qala wa akhirul ayat ay al-idham wal alama al-jisam ya, yaitu tanda-tanda besar kiamat. Hasyrun nar ya, ay linnas minal masriq ilal maghrib ya, di mana api menggiring manusia dari arah timur ke arah barat. Wa minal yaman ila mahajir Ibrahim, dan dari Yaman ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, wa huwa ardus Syam, yaitu bumi Syam. Kama tara dzalika musarrahan bihi fi muhkamil akhbar wa sahihil athar, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits ya. Jadi ya Al-Hasyr itu ada 4, 2 terjadi di dunia dan 2 terjadi di akhirat. Nah, hasyr yang kita bicarakan ini ya, di mana api menggiring manusia ke mahsyar, ini yang terjadi di dunia. Thumma dzakara al-ahadits al-warida fi khurujiha minal Yaman wa min Qa'r Adni Abyan ya. Kemudian ya beliau menyebutkan hadis-hadis ya
yang datang yang menjelaskan akan keluarnya api dari Yaman atau dari lembah Aden Abian ya. Wa fi kauniha tahsyurun nas minal masriq wal maghrib, di mana api itu ya menghimpun mereka, menggiring mereka dari arah timur dan arah barat ya. Wa kaunuha tahsyuruhum ila ardi Syam, menggiring mereka semua ke suatu tempat yaitu ke bumi Syam ya, ke bumi Syam ya. Nah ini ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tanda terakhir ya. Tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat ya. Setelah manusia berada di bumi Syam, digiring oleh api, dikumpulkan oleh api, berkumpul di sana semua, baru kemudian ada an-nafkhu fis suri was-saq'u ya. Ada tiupan ya, sangsakala ya. Tiupan sangsakala ya. Setelah itu semua ya, tanda itu berakhir, manusia semuanya sudah berada di bumi Syam ya, baru terjadi tiupan ya. Qala muallif hafizahullahu taala wa qad takarrara dzikrun nafkhi fis suri fil Qur'anil azim ya. Penyebutan ya tiupan sangsakala ini banyak diulang di dalam Al-Qur'an. Wa dzukira ma yahdutsu 'inda dzalik, dan disebutkan apa yang terjadi ketika adanya tiupan tersebut ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal Qur'anu qad akhbara bi salasi nafakhatin. Quran menyebutkan bahwa akan terjadi 3 tiupan ya. Akan terjadi 3 tiupan. Yang pertama nafkhatul faz'i ya. Tiupan pertama adalah tiupan ketakutan ya. Jadi ya, ketika terdengar suara itu semua manusia takut ya. Semua manusia kaget. Dzakaraha fi suratin Namli ya. Tiupan ini Allah sebut pada Quran surat An-Naml ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa yauma yunfakhu fis sur, pada hari itu ya akan ditiupkan ya. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka terkejutlah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki tidak terkejut ya. Jadi seluruhnya takut dan terkejut pada tiupan pertama ini ya, kecuali orang-orang yang tidak dikehendaki, kecuali oleh orang Allah kehendaki tidak terkejut ya. Kemudian yang kedua nafkhatus saqi, tiupan kematian ya. Jadi setelah tiupan pertama selesai ya, semua manusia terkejut ya, yang nanti akan dijelaskan. Kemudian ditiupkan yang kedua, tiupan kematian ya. Semua manusia mati ya. Semua manusia mati. Kemudian yang ketiga, tiupan untuk bangkit ya. Al-qiyam, tiupan untuk bangkit. 2 tiupan ini ya, yaitu tiupan kematian dan tiupan kebangkitan ya, Allah sebutkan pada Quran surat Az-Zumar ayat 68. Allah berfirman, wa nufikha fis sur, dan ketika ditiupkan sangsakala tersebut, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah, maka matilah ya siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati ya. Ini kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian setelah itu ditiupkan lagi ya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka ketika itu mereka bangun dan menunggu keputusan. Nah, mereka bangun dan menunggu keputusan. Maka dari 2 ayat tadi, yaitu An-Naml 78 dan Az-Zumar 68 ya, dijelaskan akan terjadi 3 tiupan. Tiupan pertama yaitu tiupan ketakutan ya. Tiupan kedua tiupan kematian, tiupan ketiga tiupan kebangkitan ya. Amal istisna, adapun ya tadi disebutkan illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah untuk tidak mati dan tidak terkejut. Siapa mereka ya? Fahuwa mutanawilun limang fil jannati minal huril ain, di antara mereka yang dikecualikan Allah adalah para bidadari-bidadari yang ada di surga. Fa innal jannata laisa fiha maut, karena di surga itu sudah tidak ada yang namanya mati.
wa mutanawilun li ghairihim, dan bisa jadi untuk selainnya ya. Bisa jadi untuk selainnya. Jadi ada ya makhluk-makhluk yang Allah kecualikan ya. Makhluk-makhluk yang Allah kecualikan ya. Dan dikatakan dalam hadis yang lain ya, yang dikecualikan Allah diantaranya adalah Israfil ya, yang meniupnya. Itu tidak terkejut, tidak mati ya. Diantaranya dikecualikan Allah Subhanahu wa taala. Waqad thabata fi sahih ya, dan diriwayatkan dalam kitab as-sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah, maka seluruh manusia itu mati semua di hari kiamat ya. Ini tiupan kedua, tiupan kematian. Fa akunu awwala man yufiq, maka aku orang pertama yang hidup, yang sadar setelah kematian ya. Kemudian ada tiupan kebangkitan, maka kata Nabi, aku orang yang pertama kali hidup. Fa ajidu Musa akhidan bisaqal arsi, lalu aku dapati Musa, Nabi Musa sedang berpegangan di kaki ars ya. Jadi ketika Nabi sadar, Nabi ngelihat Nabi Musa udah sadar, udah pegangan di kaki ars ya. Fala adri hal afaqa qabli am kana mimma istathnahu Allah, maka aku nggak tahu apakah Nabi Musa itu sadar setelahku atau Nabi Musa termasuk orang yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mati ya. Maka intinya di sana ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala as-Safarini ya, berkata juga Imam as-Safarini, wa'lam anna an-nafkha fis suri thalathu nafakhat, ketahuilah bahwa tiupan hari kiamat itu terjadi 3 tiupan ya. Yang pertama nafkhatul faza', tiupan kegelisahan, ketakutan. Wa hiya alladhi yataghayyar biha hadzal alam, tiupan pertama ini yang merubah dunia ini. Wa yufsid nizamahu, dan merubah aturan-aturannya. Wahia al-musyar ilaiha min qawlihi ta'ala ya, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Shad ayat 15. Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq, dan tidaklah mereka itu menunggu kecuali ya teriakan pertama, yaitu ketika ya terjadi tiupan. Mereka semua berteriak ma laha min fawaq, yang tidak ada jeda. Artinya ya bin rujuin wa marat, tidak ada tempat kembali, nggak ada tempat berlindung ya. Ini tiupan kegelisahan. Kemudian juga ya yang Allah sebutkan pada Quran surat An-Naml ya, yang Allah sebutkan pada Quran surat An-Naml tadi. Wa fassara az-Zamakhsyari fi kasyafihi, dan Al-Imam az-Zamakhsyari dalam tafsir kasyafnya ya menjelaskan, dan termasuk orang-orang yang dikecualikan ya, mimman tsabbatallahu qalbahu minal malaika, di antara makhluk yang dikecualikan ya untuk tidak terkejut dan tidak mati adalah para malaikat, di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, wa malakul maut ya, dan malaikat maut. Wa qila ghairu dzalik ya, dan ada pendapat lain selain, masih ada tambahan selain malaikat tersebut. Wa innama yahsulu al-faz'u bi syiddati ma yaqa'u min hauli tilkan nafkhah, dan keterkejutan manusia, bingungnya manusia itu menunjukkan akan bagaimana ya kerasnya tiupan pertama tadi ya. Itu tiupan pertama. Ila angqal, adapun tiupan kedua ya, yaitu nafkhah as-sa'qi ya, tiupan kematian. Wa fiha halaku kulli syai ya, dan tiupan ini ya menandakan hancurnya segala sesuatu. Menandakan hancurnya segala sesuatu. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada Quran surat Az-Zumar tadi ya. Kemudian ila angqal wasuru qarnun min nur ya. Adapun trompet tadi ya adalah tanduk yang bercahaya ya. Yaj'alu fihi arwa al khalaik, yang di dalamnya merupakan tempat ruh makhluk ya. Wa qala Mujahid ya, berkata Al-Mujahid, trompet tadi kalbuk ya. Sangsakala tadi seperti albuk, yaitu tanduk yang besar ya. Wa akhrajahu Tirmidzi an Abdullah ibn Amr ibn As ya.
Al-Imam Tirmidzi mengeluarkan meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As ya. Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seorang badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mas-sur, ya Rasulullah, apa itu sur? Apa itu sangsakala? Qala qarnun yunfakhu fi. Tanduk yang ditiup ya. Tanduk yang ditiup ya. Dalam riwayat lain ya, diameter tanduknya itu ya, diameter tanduknya itu seluas langit dan bumi. Ya. Diameter tanduknya seluas langit dan bumi ya. Trompet yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Tsumma qala an-nafkhatu tsalitsah. Kemudian tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'tsi wan nusyur. Tiupan kebangkitan dan pengumpulan ya. Wa qad jaa'a fil kitabil aziz ayatun tadullu 'alaiha. Dan hal ini sebagaimana yang Allah jelaskan pada beberapa ayatnya, di antaranya surat Yasin ayat 51. Wa nufikha fis-sur, dan ketika ditiupkan sangsakala tersebut, fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka ya mereka keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Az-Zumar 68 tadi, tsumma nufikha fihi ukhra ya fa idzahum qiyamun yanzurun ya. Kemudian ditiupkan tiupan yang ketiga dan mereka semua berdiri menunggu keputusan. Kemudian juga dalam Quran surat Qaf ayat 41 42 ya, Allah berfirman wastami' dan dengarkanlah yauma yunadil munadi, pada hari di mana ada orang yang menyeru min makanin qarib, dari tempat yang dekat. Yauma yasma'una sayhata bil haq, pada hari di mana mereka benar-benar mendengar tiupan yang sebenarnya. Dzalika yaumul khurud, itulah tiupan yang mengeluarkan manusia dari kubur-kubur mereka. Jadi tiupan yang ketiga ya. Tiupan yang ketiga. Qala al-mufassirun ya, berkata ahli tafsir ya tentang surat Qaf tadi, al-munadi huwa Israfil, yang menyeru adalah Israfil ya, yang fuhu fis-sur, yang meniup ya sangsakala, wa yunadi, serta memanggil ayyatuhal idhamul baliyah, wahai tulang-tulang yang sudah hancur, wal awsalal mutaqatti'ah ya, anggota-anggota badan yang sudah terputus, wal luhumu al mutamazzikah daging-daging yang robek, wasyu'uru al mutafarriqah, rambut yang tercelai ya. Innallaha ya'murukunna an tajtami'anna li faslil qada, sungguh Allah menyuruh kalian untuk menyatu ya. Sungguh Allah menyuruh kalian untuk menyatu kembali, untuk membentuk kembali li faslil qada, untuk hari penghakiman. Jadi itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ya, orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, mereka beralasan dengan seperti ini ya. Bagaimana seorang itu akan dibangkitkan kembali sementara tubuh mereka sudah hancur ya. Tulang mereka sudah hancur, daging mereka sudah hancur, sudah nggak ada ya. Maka di sini dijawab ya, bahwa Israfil ya menyuruh ya, memanggil mereka semua ya. Memanggil mereka semua untuk menyatu kembali ya, li faslil qada ya, untuk hari penghakiman. Qala jama'atun minal mufassirin ya, berkata sekelompok dari ahli tafsir, wa baina nafkhataini arba'una aman ya, antara satu tiupan ke tiupan berikutnya 40 tahun ya. Tiupan pertama ke tiupan kedua jaraknya 40 tahun. Tiupan kedua ke tiupan ketiga jaraknya 40 tahun ya. Qala ba'dul ulama ittafaqat ar-riwayatu ala dhalik. Sebagian ulama mengatakan seluruh riwayat mengatakan hal tersebut ya. Di antaranya ya riwayat dari Abi Hurairah ya. Ma baina nafkhataini arba'un ya. Kata Nabi, jarak antara dua tiupan itu 40 ya. Nabi hanya ngomong 40. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman ya. Lalu ya berkata, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Qala abaitu ya. Abu Hurairah diam ya.
Qalu arba'una syahran, ya. Apakah 40 bulan? Qala abaitu, ya. Aku diem. Qalu arba'una aman, apakah 40 tahun? Ya. Abu Hurairah diem, ya. Kemudian apa maksud, ya, diemnya Abu Hurairah tadi ketika ditanya, ya, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun, ya. Lalu Abu Hurairah diem. Diemnya Abu Hurairah itu memiliki 3 makna. Yang pertama, imtana'nu min bayani dzalika lakum. Aku disuruh Nabi enggak menyebutkan kepada kalian. Ya. Aku disuruh Nabi tidak menyebutkan kepada kalian. Ya. Itu tafsiran pertama. Wa qila abaitu as'alan nabi an dzalik. Tafsiran kedua, aku tidak menanyakan kepada Nabi tentang hal itu. Ya. Wa qila yang ketiga nasitu. Ya. Jawaban tafsir yang ketiga, Abu Hurairah lupa. Ya. Dia hanya ingat 40-nya saja. Ya. Tafsiran yang ketiga ini tafsiran yang paling lemah. Ya. Tafsiran ketiga ini tafsiran yang paling lemah. Ya. Yang paling kuat adalah tafsiran yang pertama. Karena Abu Hurairah dilarang oleh Nabi untuk menjelaskan berapa 40-nya itu. Ya. Berapa 40-nya itu. Waqila inna sirra dzalika la ya'lamuhu illallah, ya. Dikatakan bahwa 40 berapanya itu merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu min asrarir rububiyah, karena ini termasuk rahasia-rahasia rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan dalam riwayat lain, ya. Dikuatkan dalam riwayat lain ternyata 40 itu 40 apa? Tahun. Ya. Ternyata 40-nya dalam 40 tahun. Jadi jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua dan tiupan ketiga itu 40 tahun. Tayyib. Wa fi hadits Abi Hurairah at-tawil alladhi rawahu Ibnu Jarir wa Tabrani, ya. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Imam At-Tabrani wa Abu Ya'la, ya, wal Baihaqi wa Abi Musa al-Madini wa ghairihim, ya. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha lamma farigha min khalqis samawati wal ard khalaqas sur, ya. Ketika Allah selesai dari penciptaan langit dan bumi, Allah ciptakan trompet sangkakala, ya. Fa'atahu Israfil, kemudian Allah berikan sangkakala ini, ya, kepada Israfil. Fahuwa wadi'uhu ala fihi, dan Israfil telah meletakkan sangkakala ini di mulutnya, udah siap. Syakhisan bi basarihi ilal arsy, dan matanya menuju arsy, karena di situlah Allah Subhanahu wa taala berada. Matanya menunggu ke arsy, yantadiru mata yu'mar, nunggu perintah dari Allah. Jadi sekarang Israel itu sudah memegang sangsakalanya. Qultu ya Rasulullah wa masur, ya. Kemudian, ya, Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, apa itu sangsakala? Qala al-qarnu, laksana tanduk. Ayu syai'in huwa, ya. Seperti apa itu jenisnya? Azimun, sangat besar, kata Nabi. Inna idhama darati fihi ka'ardis samai wal ardi, ya. Sungguh, ya, lingkarannya saja, diameter, ya, trompetnya saja itu selebar langit dan bumi, ya. Selebar langit dan bumi. Ketika ditiupkan, bagaimana manusia nggak terkejut, coba, ya. Fayanfuhu fihi salasu nafakhat, ya, kata Nabi, akan ditiupkan 3 tiupan. Al-ula nafkhatul faza', tiupan ketakutan yang membuat manusia itu takut. Wasani nafkhatus sa'qi, yang kedua tiupan kematian. Wasalisa nafkhatul qiyam li rabbil alamin, ya. Tiupan untuk berdiri bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Faya'murullahu Israfila bin nafkhatil ula, ya. Kemudian Allah menyuruh Israfil untuk meniup tiupan pertama. Fayaqul unfukh al-faza', tiuplah tiupan ketakutan. Fayangfuhu fayafza'u ahlus sama'i wal ardi. Kemudian ditiup tiupan pertama,
penduduk langit dan penduduk bumi itu semuanya kaget. Ya. Tahu ditiup. Illa man Allah, kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah untuk tidak kaget. Fayamuruhu fayamuddaha wa yutiluha wa la yaftur, ya. Diperintahkan ditiup itu selama-lamanya dan tidak terputus. Ya. Kemudian dengan tiupan itu fayasirullahul jibal, ya. Allah terbangkan gunung-gunung. Fatamurru marras sahab, ya, seperti awan, ya. Gunung-gunung yang begitu besarnya, begitu kuatnya, ya, terbang seperti awan. Wa tartajul ardu bi ahliha rajja, dan bumi berguncang hebat. Fatakunu kasafinatil muqtirah fil bahri tadribuhal amwad, ya. Seperti perahu yang ombak-ambikan oleh ombak, diombang-ambingan oleh ombak. Wal qindil al muallaq bil arsil tarjahuhul arwah, atau ya seperti lampu yang terkena angin, ya, lampu gantung yang terkena angin, ya. Wa hiyal ladzi yaqulullahu ta'ala, itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, yauma tarjufur rajifa tatba'uhar radifa. Pada hari itu ditiupkan tiupan faza yang membuat bumi itu goyang. Tatba'uhar radifa, kemudian diikuti oleh tiupan berikutnya. Fatamilul ardu bin nasi ala dhahriha, ya, maka bumi ini mengguncang-guncang manusia yang di atasnya. Fatadhalul maradi', dan orang-orang yang menyusui, wanita-wanita yang sedang menyusui membuang bayinya karena begitu kagetnya. Wa tad'ul hawamil, wanita-wanita yang hamil langsung melahirkan, ya, begitu kagetnya. Wa tashibul wildan, anak-anak muda beruban langsung. Wa tatirus syayatin haribatan minal faza', setan pun kabur lari ketakutan dari tiupan itu. Hatta ta'til aqtar, sampai mendatangi satu kota. Fatatalaqahal malaikah, lalu bertemu malaikat. Fatadribu wujuhaha, malaikat memukul wajah-wajah mereka. Fatarji, maka kembali lagi. Wa yuwallin nasi mudbirin, ya, manusia itu hiruk pikuk lari ke sana kemari. Yunadi ba'duhum ba'du, sambil memanggil sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini keadaan tiupan ketakutan, ya. Tiupan ketakutan. Wa huwa alladzi yaqulullahu ta'ala, itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan pada Quran surat Ghafir ayat 32-33. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad, wahai kaumku, sungguh aku takut atas kalian hari at-tanad, ya, hari di mana ditiupkan tiupan pertama. Yauma tuwalluna mudbirin, di mana kalian saat itu berlari ke sana kemari enggak jelas. Malakum minallahi min asim, ya, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa bainama hum ala dzalik, ya, ketika mereka lari ke sana kemari saking paniknya, ittasadda'atil ardu, bumi tiba-tiba retak, ya. Saat itu bumi retak. Fansoda'at min qatrin ila qatrin, maka meretak dari satu tempat ke tempat lainnya dengan retakan yang sangat hebat. Fara'au amron aziman, maka manusia melihat perkara yang sangat besar. Summa nadharu ila sama, kemudian, ya, ia melihat ke langit. Fa idza hiya kal muhli, langit itu mencair, ya, menetes. Tsumman syaqqat wantatharat nujumuha, kemudian langit itu terbelah dan bintang-bintangnya bertabrakan. Wan khasafat syamsuha wa qamaruha, begitu juga matahari dan bulannya tenggelam dan redup, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana, ya, hebatnya kejadian di hari kiamat tersebut. Oleh karena itu Abu Hurairah tidak mengingat karena saking takutnya ketika Nabi menceritakan, ya, tentang bagaimana kiamat, ya. Saking takutnya sampai Abu Hurairah diam, ya, tidak langsung menyampaikannya kepada manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al amwatu yauma idin la ya'lamuna bi syai'im min dalik. Orang-orang yang sudah mati tidak merasakan hal itu, ya. Orang-orang sudah mati tidak merasakan hal itu. Qultu ya Rasulullah, ya, man istasnallahu ta'ala
fi qaulihi illa man Allah, siapa yang dikecualikan Allah, kata Nabi, ulaika syuhada, mereka adalah ya orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid tidak akan ya, merasakan ya hebatnya hari kiamat. Kemudian ya ditutup dengan surat Al-Had ayat 1 sampai 2, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un adim, karena goncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar ya. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, pada hari itu kalian akan melihat ya, saking gugupnya, saking takutnya, sampai-sampai wanita yang sedang menyusui melemparkan bayinya. Wa tad'u kulla dzati hamlin hamlaha, dan wanita-wanita yang hamil langsung melahirkan seketika kemudian meninggalkan bayinya ya. Wa taron nasa sukara, dan kalian akan melihat manusia seperti orang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah itu sangatlah keras ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini selesailah pembahasan dari bagian pertama, yaitu dengan tentang tanda-tanda kiamat ya. Dengan tanda-tanda kiamat ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.